Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pagi, pada Pak. Bapak yang terhormat Dewan Penguji dan Saudara Muhammad Rafif. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang akhir skripsi untuk Saudara Muhammad Rafif. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang akhir hari ini yaitu saya selaku dosen pembimbing pertama, kemudian dosen pembimbing kedua adalah Bapak Ade Syahputra, STM in Compact Management. Kemudian Ketua Dewan Penguji sekaligus penguji pertama yaitu Bapak Sylvester Dian Handi Permana, STMTI, PhD kandidat CDS Cipro CWDEV, dan penguji kedua Bapak Asosiat Prof. Budi Arifitama, STMMSI. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi dan video aplikasi sudah dapat kita lihat bersama-sama di dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Muhammad Rafif berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing untuk berlangsungnya acara hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Saudara Muhammad Rafif, terima kasih sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Selanjutnya kami silakan kepada Dewan Penguji untuk bertanya. Dimulai dari Pak Sylvester Dian Handi Permana. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Yadara Bulo. Selamat pagi pada Saudara Muhammad Rafif. Pagi, Pak. Pagi, baik. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Anda sudah mencapai tahapan ini dan tahapan ini juga tidak mudah gitu ya. Terbukti Siapa? banyak rintangan yang mungkin dihadapi seperti itu. Oke, saya ingin share screen gitu ya untuk punya Anda. Oh, baik, Pak. Share screen dari perangkat saya yang lain. Baik, ya, baik, sudah terlihat ya. Ya, Pak. Ini ada dua versi sebenarnya. Pertama adalah versi Anda, ya, itu disampaikan sebelumnya gitu. Nah, baru semalam Anda memberikan versi yang terbaru gitu ya. Jadi kayak apa namanya? Saya kayak kebingungan sendiri karena saya nggak ada waktu untuk mengkoreksi kalau ya baru semalam itu diberikan gitu ya. Ini Iya, Pak. dari versi Anda sebelumnya, jadi em, saya akan mengomentari beberapa. Yang pertama untuk penulisan skripsi gini ya, ini sebenarnya kalau nggak salah ditaruh di bawah ya. Di bawah, Pak. Iya. Jadi diusulkan sebagai syarat atau apa, judulnya pun juga seperti itu. Coba nanti kamu tanyakan dengan dosen pembimbing yang kedua gitu ya. Ya, Pak. Itu baik. Lalu di sini masih ada numberingnya itu nanti mungkin dibahas sama dosen penguji kedua. Nah ini kemarin belum tanda tangan ya. Nah ini Iya, agak Pak. fatal itu. Jadi Anda sebelum memberikan kepada kami itu harus ditandatangan semuanya gitu. Kamu pastikan karena kalau belum ada tanda tangan itu jelas mempengaruhi nilai Mas, seperti ya, Pak. ya sama numbering. Oke. Nah, sekarang masuk ke abstrak gitu ya. Abstrak di sini masih abstrak berupa abstrak proposal penelitian dan ini bukan abstrak dari eh, skripsi akhir atau hasil penelitian gitu ya. Oh, Karena di sini tidak ada yang namanya hasil penelitian ini apa. Misalnya tingkat akurasi, lalu bagaimana bisa menjawab permasalahan yang ada di atas seperti itu. Karena kamu sini mengangkat permasalahanmu ini adalah eh,
ya apa namanya mengklasifikasi apa namanya mobil ya LGCC sama eh, LMPV Pak. LGCC atau LCGC ya. LCGC Pak. G ya sama LMVP ya. Ya Pak. Nah, itu kan kamu mau mengklasifikasi itu gitu ya. Terus di sini juga lebih baiknya Yolo itu bagaimana bekerja untuk em, mengklasifikasi itu. Oh baik Misalnya Pak. datanya diapain gitu ya. Itu juga belum ada dan hasil penelitiannya pun belum ada. Kayak gitu. Baik Pak. Itu yang jelas di dalam abstrak itu memang memiliki nilai yang paling tinggi. Nah, itu adalah di sini ini Yolonya tadi ya belum ya. Itu di bagaimana dia bisa bekerja. Baik Pak. Bagaimana gitu ya. Oke. Selanjutnya ini saya skip saja, tanda tangan juga belum ada. Nah, di sini juga belum rapi, nanti mungkin Pak Budi ya bisa merapikan. Lalu ini juga, ini tiba-tiba 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Mungkin yang udah terupdate terbaru ya mungkin ya. Iya Pak. Tapi saya tidak menggunakan itu. Tabel ada di sini, gambar ada di sini gitu ya. Tuh, Iya Pak. tuh saya udah ini nanti mungkin Pak Budi akan ini. Lalu tabelnya di sini nggak diupdate gitu ya. Kalau misalnya ada tabel atau apa, mohon diupdate di sini. Gambar pun juga, gambar yang lain kayak gambar keempat, bab 4 dan seterusnya gitu ya. Tuh. Lalu untuk saya lihat di pendahuluan gitu. Dalam pendahuluan itu yang saya komentari itu adalah hal yang seperti ini. Saya bilang terus ngapain? Jadi kalau Anda sudah mengatakan, oh ya udah berdasarkan penelitian ini, terus ngapain yolonya? Apa yang kamu ambil? Bagaimana YOLO bisa bekerja untuk penelitian kamu gitu. Ya kamu harus kasih tahu gitu. Bukan hanya sebagai oh YOLO itu bagus loh untuk ini. Iya, menurut penelitian ini iya, tapi untuk apa dalam penelitian kamu? Bagian Oh mana ini mana bagian metode yang mampu mengurai atau solusi dari masalah tersebut. Jadi metode ini bagaimana bisa menjawab permasalahan yang kamu em, utarakan di sini, gitu ya. Ini belum ada. Nah, terus berikutnya yang ini. Nah, hasilnya Pak. ini berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin merancang sebuah program untuk pakai kayak gini. Ini buat siapa? Siapa yang ngajarin ini? Kayak gini jelas kurang tepat ya. Karena latar belakang masalah itu harusnya diakhiri dengan harapannya. Apa Oh siap. harapan dari sini? Kayak gitu. Kok ada judul di sini? Judulnya pun juga nggak nyambung gitu ya. Tadi kan kita menggunakan apa itu namanya YOLO ya. Ini menggunakan OpenCV. Kalau kita lihat YOLO, Iya Pak. ya, itu kan Ah, ada YOLO di sini. Nah itu pun juga apa namanya tadi kamu bilangnya hanya OpenCV gitu ya. Nah itu juga menjadi hal yang kamu harus cermati gitu. Nah lanjut ke rumusan masalah. Nah ini rumusan masalahnya ada dua, mengidentifikasi objek kendaraan. Memang iya kita mau mengklasifikasi atau mengidentifikasi. lebih ke identifikasi Pak. Deteksi kelasnya Pak. Mengidentifikasi, bukan membuat kelas dari suatu objek. Iya Pak. Menentukan kelasnya Pak. LCGC atau LMPV-nya Pak. Mengidentifikasi atau mengklasifikasi. Identifikasi Pak. Ya nanti kamu bisa lihat lagi ya. Ya Pak. Nah lalu dua, menentukan jenis kelas golongan kendaraan. Bagaimana Anda bisa menentukan jenis kelas golongan kendaraan? Eh, izin menjawab Pak. Dari kebijakan yang sudah ada dari subsidi program pemerintah itu kan sudah jelas ya Pak yang mendapatkan subsidi BBM Pertalite itu kan dari kelas LCGC dan LMPV Pak. Jadi saya ngambilnya dua kelas itu Pak. Golongan dari LCGC dan LMPV Pak. Oh, bukannya itu nomor satu. Bisa menggolongkan mengidentifikasi ini LCGC atau eh, LMVP gitu ya. Iya Pak. Bedanya apa nomor satu sama nomor dua? Ah, mungkin kalau untuk yang nomor satunya itu lebih ke
Iya, sama sih Pak, izin Pak. Sama ya, berarti Anda tidak mempunyai perbedaan antara nomor satu dan nomor dua. Karena Iya. tujuannya juga sama. Makanya kalau saya lihat di sini menentukan jenis kelas golongan kendaraan. Berarti golongan kendaraan dimasukkan ke kelas-kelasnya. Bukannya itu masalah kebijakan pemerintah. Ataupun ya klasifikasinya itu ada di dalam apa namanya produsen dari mobil tersebut. Nah, itu. Nah, itu juga kamu harus lihat karena di sini rumusan masalah kamu dua. Berarti kalau kamu rumusan masalah dua, ya Ya Pak. penelitian kamu ada dua. Oh, baik Pak. Itu. Lalu batasan masalah, oke. Ini terus yang nomor tiga hanya eh, data yang terkumpul hanya mencapai 200 gambar, sehingga pada proses deteksi yang dilakukan potensial berpotensial memiliki batas eh, jumlah deteksi objek gitu ya. Ini gambar apa? Eh, izin menjawab Pak, gambar data mobil tersebut Pak. Mungkin memang penjabaran sayanya kurang lengkap Pak untuk poin nomor 3 Pak. Ya, Kak, saya juga ini gambar sehingga pada proses deteksi potensial memiliki batasan jumlah deteksi objek. Ya itu kan kamu nggak jangan kamu sebutkan di sini sebenarnya ya. Karena kalau kamu udah sebutkan di sini berarti berarti penelitian kamu nggak bagus gitu. Karena sudah punya potensial untuk memiliki batasan. Buat apa? Kayak gitu. Baik Pak. Lalu manfaat membantu eh, petugas pom bensin dalam membedakan golongan kendaraan yang mendapatkan subsidi BBM dan tidak. Nah, kita lihat apakah sesuai dengan kenyataan atau tidak gitu. Untuk sekarang memang izin Pak belum belum sampai Nah, belum jadi sampai. manfaatnya pun juga makanya kalau ini belum ada, makanya tidak usah dipakai. Oh, siap Pak. Mengurangi risiko adanya kecelakaan karena ada penggunaan handphone di area PPU yang menyebabkan radiasi dan percikan api. Manfaatnya itu dengan mengklasifikasi kendaraan. Buat apa? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa dapat mengurangi risiko ini, Mas? Nah, saya Eh, tanya. baik, izin menjawab pertanyaan Pak Andi Pak. Ini saya kan memang sedikitnya survei ke bukan survei sih Pak, lebih ke bertanya sedikit Pak kepada petugas pom bensin Pak. Untuk penggunaan aplikasi Pertamina ini kan menggunakan handphone dan smartphone ya Pak untuk dicek baik scan QR code dan itu kan jaraknya eh, bisa dibilang dekat dengan posnya tersebut Pak. Jadi ada yang namanya risiko radiasi terhadap BBM Pak, radiasi HP kepada BBM. Oke. Penelitian kamu apa? Mengidentifikasi mana LCGC, Ya, mana iya, mimpi, LPV, Pak. ya kan? Iya, Pak. Bagaimana bisa bagaimana caranya hasil penelitian kamu, identifikasi tadi, bisa mengurangi risikonya kecelakaan? Izin Pak, jadi izin menjawab Pak. Mungkin dari hasil hasil dari program saya ini bagi para konsumen dan petugas sendiri pun tidak perlu menggunakan handphone Pak. Jadi maybe by kamera Pak. Jadi tidak perlu menggunakan apa mengeluarkan smartphone atau handphone Pak yang dapat menyebabkan radiasi atau percikan Pak. Oke, belum menjawab pertanyaan. Sekarang pertanyaan saya ganti deh. Berapa persen risiko yang dikurangi dari penelitian Anda karena penggunaan penelitian Anda ini? Ah, izin izin Pak. Nah, Ah, gini, kamu nggak usah ngomong izin menjawab Pak gitu, nggak usah langsung aja. untuk persentase resikonya saya eh, tidak memiliki datanya sih Pak. Kalau untuk persentase resikonya Pak. Nah itu kan. Jadi kalau menurut saya nomor 4 itu juga tidak nyambung gitu ya. Dengan apa dari penelitian Anda. Karena Anda tidak, manfaat dari penelitian kamu bisa mengurangi risiko, tapi kamu tidak mengukur risikonya. Baik Pak. Gitu ya. Berarti kayak kurang bermanfaat. Makanya saya, hah, gimana bisa? Kayak gitu. Terus berikutnya, spasinya beda, kamu cek. Nah, segmentasinya memiliki akurasi, ini bab 2 ya.
sebesar 96% dan tingkat kesalahan sebesar 11,78%. Kalau misalnya ini artinya apa nih? Tingkat akurasi 96% dan tingkat kesalahan atau non akurasi 17%. Kalau digabung lebih dari 100%. Iya Pak. Kok bisa? Oh nih Pak. Ya. Ini kan kalau Iya. nggak salah cuma 4% harusnya. Tapi ini tingkat kesalahan 11,78. Apanya? Berarti kalau kayak gitu akurasinya ya sekitar 88, berapa? 23%, 22% kan ya. Iya Nah, Pak. itu tolong kamu cermati lagi. Siapa? Ya, oke. Ini saya minta request buka source file-nya. Apakah Anda punya? Mendeteksi kantuk secara real time menggunakan OpenCV dan dplyt Python. Saya beri kesempatan untuk share screen. Oh, sebentar ya Pak. Ya, silakan. Saya cari dulu Pak. Oh, aduh, mana ya? Nah, apa yang kamu cari di sini? Yang kamu cari di sini itu adalah ini, Mas. Di sini Anda menyebutkan tidak ada hasil akurasi dan dari coba-coba penelitian dan juga kurangnya penjelasan pada tiap tahapan uji coba. Saya mau tanya, apakah benar tidak ada hasil akurasi di dalam penelitian tersebut? Izin Pak, saya cari dulu Pak. Ya, saya silakan share screen. Ya, baik. Mana ya? Eh, kantuk, indeks itu. Baik Pak, itu pendeteksian kantuk ya Pak tadi ya Pak judulnya Pak. Ya, betul. Ini Pak. Oke, coba kamu lihat di situ. Itu kan ada akurasi. Hasil pengujian tersebut menunjukkan perolehan tingkat akurasi pendeteksian kantuk mencapai sebesar di atas 90%. Kamu di sini menyebutkan tidak ada hasil akurasi. Gimana sih? Izin Pak untuk ini apa eh hasil testingnya itu Pak. Saya di sini ini Pak. Saya nggak menemukan mungkin izin Pak yang apa bagian-bagian di sini mungkin saya terlewat oleh mata saya Pak. Saya langsung menuju ke hasil dan pembahasannya itu Pak. Jadi mungkin tidak terlihat atau bagaimana dengan saya Pak. Kesalahan saya Pak. Ya, mungkin itu di apa namanya? Ya, Anda kalau misalnya tidak ada pun, ya itu juga ya udah berarti jangan dipakai gitu ya. Oke Pak. Dan kalau misalnya Anda mengatakan tidak ada hasil akurasinya dan ternyata di situ juga ada, Anda bisa dituntut Oke Pak. kayak gitu. Oke, terima kasih Anda sudah punya filenya. Oke Pak. Bisa stop share. Saya akan share screen lagi. Tuh, ya saya masih banyak lihat ada apa itu kesalahan-kesalahan apa namanya pengertikan coba Anda cek dulu dan setiap kata yang mempunyai eh, bahasa asing gitu ya itu Oh, baik tolong Pak. cetak miring gitu ya. Oke, saya juga punya saran itu penelitian yang berjudul kapital semua itu tolong dibuat non kapital atau kapitalnya itu di huruf pertama saja, tapi dalam tanda petik gitu. Ini belum pakai tanda petik. Jadi ada Baik. yang pakai tanda petik, ada yang enggak. Ini kan pakai tanda petik nih. Ini ada pakai tanda petik, kamu tidak, Iya. ya Iya Pak. kapital semua. Jadi kayak apa namanya eh berbeda gitu. Ini pun juga kapital semua. Itu nanti dibahas sama Pak Budi lah.
banyak beberapa yang ini. Ya. Nah, sekarang saya mau lihat yang tadi eh, di sini Anda menulis kritiknya adalah dari penelitian deteksi jenis kendaraan di jalan menggunakan OpenCV. Di sini akurasi deteksi yang masih tergantung pada sudut pandang, jarak kendaraan serta waktu tempuh. Nah, kamu mengatakan itu kamu mengkritik adanya eh, ketergantungan antara sudut pandang, jarak kendaraan, dan waktu tempuhnya. Pertanyaan saya, apakah di dalam penelitian kamu ada improvement dari penelitian tersebut? Untuk lebih ke posisi dalam waktu tempuh sih Pak. Karena kan memang untuk penelitian saya itu kan masuknya ke dalam eh, apabila konsumen untuk masuk ke dalam pom bensin itu kan waktu tempuh dari mobil tersebut itu kan lebih lebih lambat ya Pak. Nggak mungkin ada yang lebih cepat. Jadi eh, di situ sih Pak improvementnya Pak. Kalau untuk sudut pandang jarak dan jarak kendaraan mungkin masih bisa dibilang sama sih Pak. Nah, saya juga mau mengomentari waktu tempuhnya kamu. Itu kan waktu tempuh dia berhenti karena kebutuhan untuk mengisi bahan bakar, bukan improvement dari penelitian kamu. Pertanyaan saya, dari penelitian kamu improvementnya di mana dengan kritik itu? Kalau untuk ini kan menggunakan di sini kan metodenya classifier cascade dan TRF ya Pak ya untuk akurasi deteksi yang masih bergantung pada sudut jarak pandang dan serta waktu tempuh Pak. Eh, dari beberapa penelitian yang saya baca tentang YOLO itu waktu tempuh itu kan dan jarak pandang serta sudut sudut pandang serta jarak kendaraan itu kan bisa dibilang waktu tempuh deh Pak itu kan FPS ya Pak. Jadi kalau untuk YOLO YOLO Fitri sendiri itu untuk tingkat FPS itu bisa dibilang tinggi Pak. Menurut Iya, itu kan penggunaan metode. ya Pak, Improvement dari penelitian kamu apakah ada dari kritik tersebut? mungkin tidak Pak, tidak Tidak ada Pak. ada. Oke, baik. Cuma hanya butuh tidak ada. Nah, ini tidak jelas, saya nggak tahu nih, tidak jelas karena kalau Anda memberikan kepada saya Word gitu ya, ini langsung dikonversi langsung ke ini, tapi mungkin nggak jelas gitu ya. Kamu cek kembali gitu. Baik Pak. Oke, baik. Itu contoh gambar. Contoh gambarnya pun satu dari mobil dari luar negeri, satu di dalam negeri gitu ya. Ya wes lah. Terus di sini, saya mau tanya, labeling data menggunakan fungsi regresi logistik. Apa artinya lokasi logistik? Regresi Eh, logistik ini. eh, re- mungkin bisa di mungkin izin Pak mungkin bisa dikoreksi satu itu Pak saya dari yang saya tangkap regresi logistik itu dari algoritma dari YOLO sendiri memprediksi eh, eh, untuk menentuk kalau dari yang saya tangkap ya Pak ya, untuk menentukan kelas dan memberikan bounding box Pak kalau kalau itu dari yang saya tangkap Pak. Oke. Ya, nanti kamu pelajari kembali ya, karena masih kurang tepat. Saya hanya mau mengambil satu aja, berarti belum belum kurang tepat tadi ya. Ini saya skip aja karena saya sudah ini lihat di bab ini dan sekarang masuk ke dalam bab 4 hasil dan pembahasan. Pembagian data ada kamu membagikan tiga, data training, validation, testing, gitu kan ya. Saya selama menjadi seorang apa ya, data science gitu ya. Mungkin pembagian kayak gini itu untuk apa bisa dibagi tiga kayak gini ini? Biasanya dataset itu dibagi menjadi dua, data training sama testing. Apa bedanya ini? Train, validation, dan test. Izin Pak, izin Ya. menjawab. Tren itu untuk melatih data dari program untuk melatih apa model dari YOLO Fitrinya sendiri Pak kalau untuk kalau untuk testing itu maksudnya training training seperti itu Pak kalau untuk
kalau untuk validasi dan testing itu untuk bagian eh, pengujian dan evaluasi, Pak. Iya. Ya bedanya validation dan tes apa? Untuk data data untuk data data tes itu didapatkan dari sumber data yang ada pada proses training tapi tidak dilakukan training. Maksudnya di luar itu, Pak. Kalau untuk validasi itu saya melakukannya secara itu untuk evaluasi itu untuk secara real time, Pak. Ya, saya melihat Anda belum menguasai dari ilmu data science ini ya. Baik, saya melihat di validation dan testing dari penjelasan kamu tidak ada perbedaan. Kamu pun juga tidak bisa menjelaskan apa perbedaan yang signifikan dari validation dan testing. Itu menandakan bahwa saudara tidak em, mengerti benar dengan data, pembagian data tersebut. Gitu ya. Saya hanya mau bertanya seperti itu aja. Lalu ini Anda ininya, tapi Anda misalnya melakukan cloning, Anda melakukan apa namanya menjelaskan ini ya. Pertanyaan saya di bab 4 ini adalah saya mau bertanya mana hasil uji akurasinya? Apakah ada? Izin, Pak, maksudnya. Ya, ya enggak akurasi Anda untuk mendeteksi mana LCGC, mana LMVP, dan mana mobil lainnya. Apakah ada di dalam penelitian Anda di bab 4? Di bagian foto sih, Pak, di Di bagian bagian foto, di bagian foto gambar berapa? uh, halaman 50. Ini, Ah, iya, Pak. kalau misalnya 1,0 itu akurasinya tepat, kalau 0,99 itu nggak tepat gitu. Atau Eh, Kalau untuk 1.0 itu eh, apabila diubah ke persentase itu 100%, Pak, tapi untuk LCGC itu 0,99 itu 99%, Pak. akurasinya 99%. Iya, Pak. Bagaimana Anda bisa menilai akurasi ini 99%? Jadi ini digolongkan LCGC atau bukan? LCGC, Pak. Terus 1%-nya kemana? Em, izin itu mungkin itu dari tingkat loss ya, Pak, Oke, mungkin, Pak. baik, sudah. Saya tidak bisa melihat Anda ini. Dan terakhir ini bibit lele itu bagaimana? Apakah Anda menilai bibit lele? Apa Anda Enggak. copy paste dari penelitian lainnya? Oh, enggak, Pak. Saya bisa jelaskan, Pak, ini, Pak. Izin, Pak. Jadi saya ini memang bukan mengikuti sih, Pak, lebih ke acuan saya itu melihat dari penelitian terdahulu yang yaitu punyanya Bang Muhammad Rizky Firdaus. Kebetulan memang saya diajarin oleh dia, Pak. Di sini saya memang seperti eh, mengetik itu gak fokus, Pak. Jadi seperti menulis skripsi ya dia, Pak. Berarti Kira-kira. Anda copy paste gitu ya? Enggak, Pak. Bukan copy paste, Pak. Ya, saya mendeteksinya kayak gini. Emang kamu Eh, bibit lele? Bukan, Pak. Itu saya Ya lebih sudah, terima kasih. Lalu di sini juga nilai MAP, saya belum tahu MAP itu apa. Lalu di sini adalah data tes, kamu mengetes besar 100%, ya ya pakai data tes gitu ya. Terus di sini ada apa namanya evaluasi LVMPP sampai 100%, 100% maksudnya gimana? Saya belum melihat ada dari semua data tesnya itu harusnya dites ini beneran atau tidak kayak gitu itu. Masa semuanya sampai 100%? Itu kan saya juga meragukan hasil seperti ini. Tuh. Untuk daftar pustakanya A sampai Z ini bukan A sampai Z, masih ada G di atas dan ini ada yang sama. Oke, ini saya
sampai situ dulu aja. Saran saya, lampirannya belum ada, code, gambar training dan testing sama hasil jadinya belum ada. Demikian untuk dari saya, Pak Yada, saya kembalikan kepada Pak Yada. Terima kasih. Masih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Sylvester Dian Andi Permana. Selanjutnya kami persilakan pada penguji kedua untuk memberikan pertanyaan, kritik, dan saran, yaitu Pak Budi Ari Fitani. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Yadara Bullah selaku dosen bimbing pertama, gitu ya. Pertama, selamat pagi ya, Rafif. Apa kabar? Pagi Pak, sehat Pak. Baik. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu ya kepada kamu bahwa kamu sudah masuk ke tahapan ini ya, tahapan akhir jatuhnya ya. Sebelum kamu bisa dinyatakan, apakah kamu bisa dinyatakan lulus dari kampus ini, bukan, dan bisa melanjutkan dan meneruskan apa ya kehidupan kamu ya jatuhnya seperti itu. Yang harapannya tentunya kita semua adalah bahwa mahasiswa-mahasiswa lulusan kita di TI dan Universitas Teknologi ini tentunya dapat menyumbangkan apa ya pikirannya dan langsung diterima di industri ya gitu ya. Oke, namun sebelum bisa dinyatakan tersebut, kamu harus melalui proses ini yaitu sidang gitu ya. Iya Sidang Pak. ini sebenarnya lebih ke apa ya ke proses validasi ya, konfirmasi tentang apa yang kamu sudah kerjakan gitu ya. Tadi Pak Handi selaku penguji pertama sudah mengupas ya dari keseluruhan dari topik penelitian kamu. Memang kalau dari sisi saya akan lebih banyak mengupasnya dari sisi sistematika ya selaku penguji kedua. Jadi gini ya, saya selalu ingatkan juga ke teman-teman mahasiswa lainnya bahwa skripsi itu ada dua yang dinilai, gitu ya. Pertama adalah sisi konten, itu biasanya diuji oleh penguji pertama. Lalu sisi sistematika penulisan. Jadi jangan sampai abai terhadap kedua hal tersebut. Baik Pak. Ya, jadi ibaratnya kemarin-kemarin nih ya, yang kalau saya perhatikan ya dari beberapa mahasiswa termasuk kamu juga ya, bahwa ketika kalian sudah merasa bahwa ini udah final, udah dapat ACC kedua pembimbing gitu kan ya, yang diserahkan kepada apa kami itu adalah file yang paling terakhirnya Apa? gitu. Jangan kamu mendaftar sidang itu kamu yang penting daftar dulu gitu kan ya. Jadi ibaratnya ya, dokumennya entah berantah kah apa yang isinya apa gitu kan, masukin aja yang penting daftar dulu. Nah, itu jangan sampai hal itu terjadi. Jadi pastikan untuk teman-teman kamu yang lain ya jatuhnya ya adalah yang ketika kamu daftarkan itu adalah daftarnya dokumen terakhir yang benar-benar final gitu ya. Nah, karena itu yang akan dipakai dalam persidangan kan ya. Ya, untuk case kamu mungkin ini adalah case yang terakhir ya jatuhnya yang kami bisa terima dan kami bisa apa ya ibaratnya baik hati lah ibaratnya seperti itu. Per kamu adalah yang terakhir ya yang kami bisa terima untuk proses seperti itu. Nextnya adalah dokumen final yang disubmit ke kami. Ini adalah dokumen yang terakhir yang kami akan nilai gitu kan sebagai penilai. Oke, Rafif? Baik Pak, siap Pak. Oke, good. Oke, kalau begitu saya akan langsung share screen aja ya kepada kamu tentang apa yang kamu sudah lakukan ya. Tunggu saya share share screen aja deh. Gitu. Oke, saya masih berbaik hati ya kepada kamu dan teman-teman kamu. Ya ini kamu terakhir ya tentunya ya. Saya akan pakai dokumen yang kamu sudah submit ya per tadi malam loh, luar biasa ya Pak. jatuhnya. Kalau untuk Pak Handi saya paham karena kan beliau lebih ke secara konten ya. Beliau Iya Pak. pastinya sudah mencoret-coret jauh hari gitu kan ya. Ketika Iya Pak. kamu submit ini terakhir ya ngapain di apa nilai. Nah, kalau saya karena memang masih belum menilai gitu kan per hari kemarin, jatuhnya saya masih bisa menilai gitu kan ya. Tapi this is the last ya, the last. Untuk nextnya kami akan lebih ketat dan tentunya ini akan berdampak pada penilaian kamu gitu ya. Iya Pak. Nah, teman-teman kamu lebih tepat.
Oke, nah tadi yang di-share sama Pak Handi gitu kan sudah ini ya, untuk yang cover udah diperbaiki sebenarnya untuk yang dokumen ininya ya. Iya, Cuman Pak. masih ada salahnya, kamu gimana sih udah kamu perbaiki ternyata masih ada yang salah gitu kan ya. Mau kamu perhatikan di sini ini ada apa nih? Iya, Pak. Kenapa ada Huruf halaman I. di sini? Lalu Iya, ada ini halaman namanya. di sini juga gitu kan ya. Tolong Iya, Pak. dihapus ya. Jadi Iya, Pak. ibaratnya di cover ini nggak ada itu namanya halaman mau itu di atas kanan atau di bawah ya. Iya, Pak. So itu yang kamu harus perbaiki. Lalu ini udah oke ya. Cuman di saya ini Ada blok ya, Pak? tulisan Pak Ade Syahputra ini kenapa blok ya. Makanya saya tanya kenapa grayscale ya. Gitu. Sama kamu harus coba tanya lagi sama Pak Ade Saputra itu apakah gelarnya sudah begitu penulisannya atau tidak. Oke, Pak. Karena yang saya ketahui di setiap eh, apa apa di setiap setelah gelar S1-nya ST itu M Infomtech MGMT-nya itu ada titik di antaranya Iya, Pak. masing-masing. Nanti kamu harus konfirmasi lagi Pak Ade ya. Siap. Gitu. Karena kembali lagi penulisan gelar itu akademik itu sebagai menghargai Iya, orang baik, Pak. gitu ya yang telah bersusah payah untuk melakukan studi gitu kan ya. Kayak kamu pun juga nanti gelarnya Eskom gitu kan. Eskom itu ada penulisannya strukturnya. Kalau misalnya Eskom kamu kamu ubah-ubah tentunya kan kamu akan merasa ah kok saya kurang dihargai ya gitu ya. Nah, ini Iya, Pak. sebenarnya lebih ke bentuk penghargaan. Nah, ini Iya, Pak. panjang-panjang nih kayak Pak Yada ini kan bentuknya sebenarnya sebagai bentuk kita menghargai Pak Yada bahwa beliau sudah melanjutkan studinya gitu kan ya dan mendapatkan gelar-gelar ini gitu kan ya. Itu Pak Handi. Pak Handi juga baik panjang tuh, panjang banget. Oke, kita nextin lanjut ya. Oke, ini udah bener ya. Kalau yang di sebelumnya kan masih berantakan tuh ya. Iya, Pak. Nah, ya, bagus ya. Betul bahwa itu di tengah bawah semua. Ini nggak ada permasalahan dari saya. Oke, ini saya sudah sampaikan juga ya. Iya, Pak. Oke, ini tolong diganti. Nah, ini saya kasih saran aja ya buat kamu ya. Ini baiknya sih yang nomor 7 ini dihapus aja ya. Ini demi kebaikan kamu sendiri gitu ya. Iya, Pak. Kalau Siap. bisa ya. Karena apa? Pengalaman saya sama apa dari beberapa teman-teman saya itu biasanya kalau udah nyantuman sini nanti kesian kamunya. Nanti Oh, apa siap. ya kamu akan Iya, beneran siap, Pak. menikah sama ini gitu kan ya. Nanti pas Iya, Pak. udah ini kamu punya anak, anakmu mau lihat apa tugas ada nama ini siapakah ini gitu kan ya. Nah, baiknya sih kalau untuk tahapan untuk menghargai kan bisa di luar itu ya Iya, Pak. nggak Siap, Pak. apa-apa Siap. ya. Mohon Ini izin. saran saya aja loh ya, saran Iya, Pak. saya Siap. aja, Siap. bukannya nggak boleh ya tapi nanti Iya, Pak. kesian Paham, kamunya kalau saya lihat. paham, Pak. Oke, ini udah oke, ini no problem ya sudah, ini udah diperbaiki ya. Apa yang tadi tuh udah berantakan banget tuh ya. Ya Iya, Pak. wajar kalau misalnya dicoret-coret tadi ya, tapi Iya, Pak. ini Paham, Pak. sudah benar ya. Jadi diperbaiki. Oke, lanjut ya. Ini no problem juga. Kita langsung ke sini ke bab satunya. Oke, Rafif, saya minta tolong kamu juga. Ini nanti tolong dicek marginnya ya. Oh, baik, Pak. Kalau saya lihatnya terlalu lebar. Nah, jadi kamu cek lagi margin kiri dan kanan kamu Siap, Pak. ya. Iya, Pak. Ini kayaknya harusnya lebih lebih dempet deh. Di Word ya, Pak. Harus Tapi pakai masalahnya gini loh, Mendeley. Rafif. Ini Anugerah Stephen so kenapa ada bintangnya ini? Ini apa kamu ngomongin Mendeley atau enggak? Enggak, Pak. Harusnya Enggak, nggak Pak. ada loh. Nggak ada Iya, bintang ya? Hmm? Nanti kamu perbaiki ya. Kalaupun kamu memang dapat gini gini. Kalaupun memang kamu dapat dari Mendeley gitu ya. Kadang kan kita dapat ya. Wah ini artikelnya kita mau ambil dari Mendeley kita ambil. Kadang-kadang penulisannya dari yang kita ambil itu juga masih salah. baik, Pak. Nah, gimana caranya? Kamu perbaiki tetap dari Mendeley-nya itu kamu import gitu kan ya. Kamu masukin ke folder kamu. Dari folder kamu baru bisa diedit Siap, Pak. ya. Edit hilangin ini salah nih misalnya ya. Ya, Pak. Tuh. Oke, ini kenapa saya tandai? Ini kamu harus konsisten gitu ya. Siap, Pak. Penulisan YOLO Fitri ini kayak apa? T kecil kah atau V gede kah gitu kan? Ya, Atau Pak. YOLO kecil-kecil kah? Ketika kamu sudah memilih satu bentuk kayak gini, di seluruh dokumen kamu harus sama. Oke? Siap, Pak. Oke. Oke, nih walaupun kamu kasih kutipan di sini, setiap apapun kalimat yang bentuknya bahasa asing harus Italik, Pak. Miring. Cetak miring. diapain?
Oke ya. Nah, ini udah diselesaikan juga. Sama nih, iya kita kemarin ya italikan. Ini computer vision, what object are, berarti ya. Iya Deep Pak. learning tuh ada banyak yang seperti itu. Oke. Bisa Pak. Lalu apalagi ini sama ya, BBM Pertalite, tolonglah BBM-nya itu gede. Iya Pak. Pertalite itu produk ya gede juga. Oke, OpenCV garis miring. Pokoknya yang segala hal yang berbau bahasa asing itu digaris miringkan. Oke, diitalikan. Ini berpotensial gitu kan. Nah, itu tipe-tipe saya udah tandain gitu yang seperti itu. Jadi kamu nanti tinggal nge-recheck lagi. Nah, rata-rata salahnya Oh, apa nih rata-rata? stripnya Coba. nggak ada Pak. Iya. Ya, nah yang kayak gini-gini lah yang hal-hal dasar yang yang kadang terlewat. Labeling bahasa Inggris kalau kamu tulisnya 2L kayak gini ya. Iya Pak. Labeling ya otomatis bahasa asing. Oke. Nah, ini masih banyak ya. Saya nggak, kamu udah paham sendiri lah kalau saya Iya ini Pak. ya. Saya apa? Tandain ya. Udah. Ini udah, ini nggak terlalu ini sih, nggak terlalu mau mau ngebahas di sini. Ini masih banyak ya tipe-tipenya, masih banyak tipenya, banyak banget gitu ya ya. Eh, jadi nanti kamu tugasnya adalah merecek kembali ya, merecek kembali eh, skripsi kamu ya. Saya berharap bahwa itu nanti akan pertama yang saya harapkan adalah dari kamu adalah bebas tipe ya. Bebas itu tipe itu mudah sekali sebenarnya kalau kamu tahu caranya gitu kan. Nanti tanya sama apa pembimbingmu deh, Pak gimana sih cara supaya kita bisa mecek supaya kita bebas tipe, tipe aja ya kalau tipe. Iya Pak. Kalau tipe sebenarnya mudah, ada caranya gitu kan, ada gampang caranya ada gitu kan ya. Cuman yang agak sedikit kesulit nanti adalah ini yang kata-kata asing, mau nggak mau kamu harus ngecek satu-satu. Oke. Baik Pak. Oke, kita next dulu. Pokoknya udah saya tandain lah ya. Saya nggak mau berlama-lama di sini. Oke, ini pre-processing juga ya. Kamu kadang saya lihat ada beberapa hal yang salah nih. Maksudnya gini, kadang kamu menulisnya itu Oh, pra-processing, kadang pre-processing. Mana yang benar? preproses nih Pak. Iya, ya, pre-processing ya pakai bahasa asing. Kalau pra-processing ada nggak? Nggak ada. Pra berarti kan sebelum, berarti harusnya pakai bahasa Indonesia nanti. Pra pemrosesan, katakanlah seperti itu. Tapi kamu harus milih mana Iya Pak. yang kamu mau pakai, apakah pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nggak boleh pakai gado-gado gitu kan. Masalah gini, di satu sisi kamu bilangnya pra pemrosesan, di satu sisi kamu bilang pre-processing, nggak boleh. Pilih salah satu aja. Kalau memang konsisten pakai bahasa Inggris pre-processing, ya udah seluruh dokumen kamu adalah pre-processing. Gitu ya. Iya Pak. Good. Oke, kita next lagi ya. Itu udah dibahas sama ya sih sebenarnya. Ini jadi pertanyaan saya juga sih tadinya, tapi karena saya ngujinya yang lebih sistematika, jadi saya nggak taruh. Tapi udah dibahas sama Pak Andi ya. Ini mobil-mobilnya kenapa nggak mau mobil mobil dari mana ini? Ada nggak keterangannya? Izin Pak. Ada nggak? Nggak usah pakai izin lah, nggak usah jawab. Kamu tuh Nggak ada kebanyakan Pak. izin gitu kan. Eh, Apa? maksudnya bagaimana Pak? Mm-mm. Iya, ini apa Iya Pak. gambar-gambar ini kamu dapetnya dari mana? Oh, Ada nggak? nggak ada penjelasannya Pak. Ya, dong kan namanya gambar harus ada Iya. referensinya kan, jatuhnya seperti dari mana Pak. Itu. Kalaupun itu buatan dari kamu, tulisan dari foto dari kamu pun juga tuliskan keterangannya bahwa foto ini diambil dari bla 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 tanggal sekian bla 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 bla, boleh dong, nggak ada masalah. Ya, kalau itu gambar sendiri ya, foto sendiri gitu. Kalau ini gambar dari internet atau dari mana, diambil aja source-nya nggak apa-apa. Dituliskan bahwa ini dari apa, atau dari jurnal juga Baik boleh, Pak. nggak ada masalah. Ya, atau dari magazine juga boleh, nggak ada masalah. Tapi itu harus dicantumkan kalau memang bukan gambar kamu, karena itu kan jatuhnya kan ke hak Iya Pak. ciptanya orang. Ayo, kalau iya ini apa, kalau iya ini open gitu. Kalau ini punya hak cipta orang gimana? Iya. Iya Pak. Katakanlah seperti ini, kamu nanti nextnya di ujungnya kamu mau masukin ini ke jurnal, harus diwajibkan ke jurnal. Apakah iya gambar ini yang kamu masukin? Berarti kamu melanggar hak cipta dong, Iya Pak. Saya akan segera tanpa sih. menyebutkan gambar. Nah, ya, ngerti ya, paham ya maksud saya ya. Nah, jadi apapun boleh, nggak apa-apa ngopi gambar dari orang lain, dari sumber lain, tapi tolong cantumkan sumbernya. Ya, Baik oke? Pak. Baik Pak.
Oke, nah ini yang kayak gini-gini titik Y, T, W, dan TH. Saran saya adalah pakai tanda kutip ya. Oh baik Pak. Ya, Ya Pak. jadi titik Y, Y itu di dalam tanda kutip. Semua seperti itu. Oke, ini apa ya? Oh ya, ini kamu perbaiki lagi deh ya. Ini kayaknya koma-komanya taruh dempet-dempetan kayak gini. Kalaupun dari Mendeley nanti kamu kamu apa perbaiki lagi aja dari Mendeley-nya. Bisa Baik Pak. kok, nggak apa-apa. Oke, oke. Nah ini jadi pertanyaan saya ya. Kamu ngambil, saya tahu pasti kebanyakan mahasiswa tuh pasti ngambil gambar dari orang lain, which is fine. Tapi hati-hati nih ya. Yang gambar yang kamu ambil ini adalah punya Chris Shepsky Iya. 2014. Tahu kenapa di sini sumbernya ini? So Ah, yang benar yang mana? izin Pak. Ini dapat dari jurnal yang Al-Bawi Muhammad dan Al-Zawi Pak. Dari gambarnya dia ternyata ada Krzyzewski ini juga Pak. Dari gambar dari Nah, artinya kalau seperti ini, mana yang kamu akan ambil? Dari dia atau dari ini? dari Krzyzewski sih Pak. Kalau begitu. Karena kan gambarnya sudah ada. Iya dong, kan berarti ini betul. Berarti ini walaupun di dalam tulisannya si Albawi ya, Iya Pak. ya kan? Nah, berarti yang kamu harus pakai adalah yang ini. Ambillah, carilah si Krzyzewski ini, lalu diganti sumbernya ke apa Krzyzewski. Oke? Ya Pak. Oke, nah ini yang tanda tandain udah saya tandain ya, kamu tinggal ini aja. Ini tolong ya, ini bahasa asing ya. Asing-asing pokoknya walaupun itu digambar, di caption itu kalau memang itu bahasa asing tolong diitalikan aja. Oke? Ya. Oke, ini oh ya ini saya lupa tandain ya. Ini kan panjang banget nih ya, Iya Pak. ya. Harusnya ini di tengah. Maksudnya ini kamu taruh di tengah, ini kamu tinggal delete dikit aja. Jangan sampai kayak gini di sini terus panjang banget. Nah, Baik tidak Pak. elok lah. Tak elok, tak elok. Oke, sama yang lainnya juga seperti itu. Em, ini apa ya? Ya ini tolong dikasih sumbernya ya dari mana? Ya. Baik Pak. Pasti kamu bukan punya kamu kan ini? Bukan Pak. Ini kayak gini kan cakep nih, ya, Oh iya. ya. Ya Iya, Pak. maksudnya ini kan bagus nih kayak gini bentuknya. Ya ini tolong ditambahin lah ya sumbernya di mana, ya. Baik Pak. Nah, saya yakin ini bukan punya kamu kok. Impossible punya kamu gitu. Oke, ya ini tolong ya, ini juga persamaan Di tengah ini di Pak. tengah ya. Pokoknya di tengah. Jangan kayak gini, pokoknya di tengah gitu loh. Pokoknya diatur aja sebaik mungkin lah dari si penempatannya ya. Baik Pak. Apalagi ya, kayaknya sih saya lihat sih udah cukup ini ya. Hmm. Setidaknya kalau yang dari saya apa ini yang kayak gini-gini nih ya, yang kayak gini-gini ya. Ini kan ada gambar nih ya. Iya Pak. Lalu ada bawahnya captionnya. Kalau captionnya ini pisah, tolong ini diatur sedemikian rupa supaya nggak pisah, nggak Oh, pindah halaman. ya Pak. Pilihan kamu adalah kamu kecilin gambarnya, terus ini naik, atau kamu enter gambarnya supaya gambarnya ke bawah, ya, Ya, gitu. Jangan sampai terpisah. Kalau terpisah ya kayak gini nggak kurang elok lagi tuh bilang, ya. baik. Nah itu yang kamu harus perbaiki, ya. Tapi emang ada banyak improvement dari tulisan sistematika kamu dibandingkan dari file yang kamu submit pas waktu pendaftaran, gitu ya. Itu. Nah ini tolong di justify ya, Oh iya. Siapa? nggak justify, ya. Siapa? Oke, ucapan. Oke, hal-hal kecil lah, tipe-tipe lah ya. Hal kecil itu kalau kebanyakan jadinya numpuk gitu kan. Nah, kita nggak berharapnya bahwa mahasiswa kita nggak sampai kayak gitu. Oke. Dah, ini juga ya, ini tolong di justifyin. Jadi ibaratnya ya memang kadang-kadang kan kayak gitu ya, pakai apa Mendeley lalu di apa dimasukin insert, insert bibliografi udah. Nah, rata-rata mahasiswa nggak ngecek lagi bahwa ternyata pas udah ke generate ini ternyata masih belum justify ini belum justify. Iya Pak. Ya. Jadi setelah di generate nanti di justify aja gitu udah. Nah, ini udah oke kok. Udah A sampai sekian udah ada nggak coba? Ada yang aneh nggak coba saya? Ini masih ada nih. Ya, tolong dicek lagi ya. Harusnya A, B, C, D sampai sekian-sekian ya. Ya, A sampai Z. Ini kayaknya ada yang ini ya, kurang ya. Ini kenapa bisa di sini ya? Harusnya naik ke atas dia. Ya, Iya Pak. yang lainnya udah oke kok. Ya, cuman yang ini kenapa nyelip nih? Nah, kamu cek lagi ya.
Baik, Pak. Ini nyelip nih. Nah, satu lagi. Nah, ini terakhir ya dari saya. Ini seharusnya jadi pertanyaan juga sih tadi untuk yang Pak Handi juga. Atau dari tanya saya nggak dengar mungkin ya. Ini kan ini udah bagus nih. Lampiran kamu mana? Oh, baik, Pak. Lampiran mulai dari source code ya, Pak Masa ya. cuman gini doang? Siapa? Iya, source code dan lain-lainnya. Testingnya kayak gitu kan nggak ada, Iya, Pak. ya Baik. kan? Harusnya udah ada loh, gitu loh ya. Ini nggak ada nih. Jadi ini major major revision nih kamu nih. Maksudnya lampiranmu di mana? Padahal lampiran itu penting buat kita. Bahwa ya kita maksudnya ya jadinya kita cuma bisa menilai dari sisi ini aja. Mana lampirannya gitu kan ya. Nggak ada. Baik. Oke? Siapa? Itu ya Rafif ya. Siapa? Oke, baik. Kalau begitu itu kurang lebih pertanyaan-pertanyaan dari sesi saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pak Yadarullah selaku pembimbing utama. Terima kasih. Masih, Pak. Baik, terima kasih Pak Budi. Saudara Muhammad Rafif, Iya, Pak. setelah selesai sesi tanya jawab ini, silakan saudara akan dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Dewan penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah Anda lulus atau tidak beserta nilainya. Silakan standby di sana, sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke dalam ruang sidang online ini. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Gimana kamu siap untuk mendengarkan keputusan kedua ini? Siap, insya Allah siap, Pak. Baik, begitu saya langsung bacakan. Sebelum dibacakan keputusan oleh pembimbing utama, akan dibacakan pernyataan yang harus dijawab oleh peserta sidang dengan menjawab bersedia atau tidak bersedia. Pertama, apakah saudara jika dinyatakan lulus sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang seperti revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan kampus? Siap, bersedia, Pak. Dua, apakah saudara jika dinyatakan lulus sanggup menyelesaikan kewajibannya yaitu menulis dan menyelesaikan draft artikel ilmiah sesuai format serta menyerahkan kepada pembimbing sebagai syarat ikut wisuda? Siap, bersedia, Pak. Tiga, apakah saudara jika dinyatakan lulus bersedia mengikuti rangkaian kegiatan yudisium hingga wisuda? Siap, bersedia, Pak. Keempat, apakah saudara jika dinyatakan lulus bersedia untuk mengurus surat keterangan penelitian di kalau kamu enggak ya, keempat enggak. Terima kasih atas jawaban saudara. Kini waktunya mendengarkan keputusan hasil sidang yang akan dibacakan oleh pembimbing utama. Saya serahkan kembali ke Pak Yada. baik, terima kasih Pak Budi, Pak Handi. Saudara Muhammad Rafif, ya, Ya, Pak. berdasarkan rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul Deteksi Jenis Tipe Kendaraan Roda 4 yang mendapatkan subsidi BBM Pertalite menggunakan YOLO versi 3 dinyatakan lulus dengan revisi dengan hasil 74,5 atau nilai mutu B. Dengan ini kami Universitas Tirologi memberikan Anda gelar Sarjana Komputer Eskom mulai terhitung pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan silakan dicek dalam softcopy skripsi yang akan disampaikan melalui email. Revisi dapat diterima dengan batas waktu maksimal 2 minggu setelah sidang hari ini. Demikian sidang skripsi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, Dewan Penguji, dan saudara Muhammad Rafif. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih banyak, Pak Yada, Pak Budi, Pak Handi, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, selamat ya. Selamat ya. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Silahkan di screenshot kalau Anda mau sebagai bukti. Boleh, Pak.
Ya silahkan. Saya tutup rekaman ya.